Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas meronimi dan pemanfaatannya. Topik ini dibahas karena banyak penutur bahasa Indonesia, termasuk mahasiswa, yang sulit membedakan antara meronimi dan hiponimi, serta pemanfaatan keduanya. Untuk itu, mari kita pahami meronimi dan pemanfaatannya agar kita bisa membedakan secara tepat antara meronimi dan hiponimi, serta kita dapat memanfaatkan konsep itu secara maksimal untuk kepentingan kemahiran berbahasa kita, untuk pembelajaran bahasa, dan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari kita. Sebelum kita menganalisis contoh-contoh meronimi, mari kita pahami rumusan pengertian meronimi. Meronimi adalah hubungan antara makna umum dan makna khusus atas dasar keseluruhan dan bagian-bagiannya. Perbedaan yang mendasar antara meronimi dan hiponimi adalah meronimi membahas hubungan makna umum dan makna khusus atas dasar keseluruhan atau pokok dan bagian-bagiannya, sedangkan hiponimi membahas hubungan makna umum dan makna khusus atas dasar atasan dan bawahannya. Persamaan keduanya adalah baik meronimi maupun hiponimi sama-sama membahas hubungan makna umum dan makna khusus pada suatu tanda bahasa, antara lain kata. Mari kita pahami meronimi dengan contoh pembahasan pada kata pohon. Di dalam analisis ini kita berusaha untuk menelusuri, kemudian menemukan kata-kata yang maknanya lebih khusus dari kata pohon, tetapi makna-makna itu masih merupakan bagian dari kata pohon atau masih berhubungan dengan makna kata pohon. Kata pohon ini mempunyai maknanya lebih umum karena pohon itu mempunyai bagian-bagian atau mencakupi makna-maknanya lebih khusus yang merupakan bagian dari kata pohon. Yang merupakan bagian dari kata pohon adalah akar, batang, ranting, daun, bunga, buah. Nah, pohon mempunyai bagian-bagian yang disebutkan tadi, misalnya akar. Akar pada analisis tingkat berikutnya menjadi pokok atau menjadi keseluruhan, yang akar sebagai pokok atau keseluruhan, dia juga punya bagian-bagian, yang bagian itu merupakan maknanya lebih khusus daripada kata akar. Misalnya, kata akar itu mempunyai bagian kata yang maknanya lebih khusus, yaitu batang. Akar itu ada tudungnya. Di akar itu ada bagian akar yang namanya tudung akar. Pada akar ada bagian dari akar itu yang disebut dengan serabut akar. Pada akar ada bagian dari akar itu yang disebut dengan batang akar. Nah, inilah kata-kata yang punya makna yang lebih khusus dari kata akar, yang kata-kata itu merupakan bagian dari akar. Mari kita mantapkan pemahaman kita tentang relasi meronimi dalam rangka menemukan makna umum dan makna khusus yang terkait dengan kata umum itu dengan konsep meronimi, yaitu hubungan makna umum
dan makna khusus atas dasar pokok atau keseluruhan dengan bagian-bagiannya. Daun mempunyai makna yang lebih umum, maka dia bisa membawai sejumlah kata tertentu yang merupakan bagian dari daun. Daun sebagai sebuah keseluruhan atau sebagai sebuah pokok, dia punya unsur-unsur atau punya bagian-bagian, yaitu mulut daun. Daun punya bagian yaitu sirip daun. Daun punya bagian lagi tulang daun. Daun punya bagian lagi tangkai daun. Jadi, daun sebagai kata bermakna umum, dia punya bagian kata-kata yang lain yang maknanya lebih khusus yang terkait dengan daun, seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Nah, bertolak dari kata pohon, sudah bisa kita inventaris, sudah kita bisa daftar sekian banyak kata. Mari kita lanjutkan lagi, memantapkan pemahaman kita tentang meronimi, yaitu hubungan makna umum dan makna khusus atas dasar pokok dan bagian-bagiannya, atau atas dasar keseluruhan dengan bagian-bagiannya. Nah, sekarang di depan kita ada kata batang. Batang ini pada posisi ini merupakan pokok atau keseluruhan yang punya makna umum dibanding dengan kata-kata bawahannya, dibanding kata-kata yang merupakan bagiannya. Batang punya makna umum yang bisa mencakupi makna-makna yang merupakan bagian dari batang. Batang itu mempunyai bagian kulit batang, kambium batang, lingkar tahun batang, teras kayu. Nah, inilah kata-kata yang punya makna lebih khusus daripada batang, karena semua kata ini merupakan bagian dari batang. Nah, para mahasiswa yang kami cintai dan cendekia, serta penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, dengan bertolak pada satu kata tertentu, misalnya pohon, dengan cara kerja meronimi, maka kita dapat temukan banyak sekali kata-kata yang maknanya lebih khusus dari kata pohon, yang kata-kata itu merupakan bagian dari pohon. Daun mempunyai bagian-bagian lagi, seperti yang tertulis ini. Batang punya bagian-bagian lagi. Akar punya bagian-bagian lagi. Dan ini bisa kita lanjutkan lagi. Misalnya, tangkai daun ini punya bagian-bagian lagi. Kalau kita tanyakan kepada ahli tanaman, maka dia bisa menyebutkan bagian dari tangkai daun itu. Begitu juga kata sirip daun ini juga punya bagian-bagian lagi yang lebih kecil lagi yang bisa kita urai. Misalnya kambium ini juga punya bagian-bagian lagi jika kita urai lebih lanjut. Dan demikian, teori meronimi membantu kita untuk bisa menelusuri kata-kata suatu bahasa dengan cermat dan sistematis. Oleh karena itu, kita manfaatkan teori meronimi ini untuk menelusuri kata-kata dalam satu bahasa, terutama kata-kata pada medan makna tertentu atau pada kelompok tertentu. Nah, bedanya dengan hiponimi adalah, kalau hiponimi itu hubungannya ada atasan ke bawahannya. Yang ini adalah pokok atau keseluruhan dengan bagiannya. Dia tidak ke atas ke bawah, tapi dia ke segala arah, asal mereka itu bagian dari kata itu, atau bagian dari benda itu, atau bagian dari objek itu. Mari kita mantapkan lagi relasi meronimi dengan contoh tubuh manusia. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang saya cintai, tubuh manusia sebagai keseluruhan atau sebagai pokok mempunyai bagian-bagian. Yang bagian-bagian itu mempunyai makna yang lebih khusus dibandingkan dengan makna tubuh manusia. Karena itu tubuh manusia pada relasi ini merupakan kata yang bermakna paling umum. Kemudian tubuh manusia ini mempunyai bagian-bagian lagi, yaitu kepala, leher, dada, tangan, perut, pinggul, dan kaki. Nah,
bagian dari tubuh manusia, misalnya kepala, ini punya bagian-bagian lagi yang bagian dari kepala itu mempunyai makna yang lebih khusus daripada kepala. Kepala mempunyai bagian rambut, telinga, mata. Nah, bagian-bagian dari kepala ini selanjutnya dia jadi pokok atau jadi keseluruhan. Yang pokok atau keseluruhan ini dapat kita telusuri lagi makna kata-kata yang lebih khusus daripada kata muka. Nah, muka itu mempunyai bagian-bagian, yaitu mata, hidung, pipi, mulut, dan kening. Nah, mata yang merupakan bagian dari muka ini, kalau kita mau menguraikan lagi, mata juga punya bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Misalnya, kelopak mata, bola mata, bulu mata. Nanti di dalam bola mata itu ada bagian-bagiannya lagi. Misalnya, kornea, pupil. Nah, di dalam kornea itu ada bagian-bagiannya lagi. Di dalam pupil juga ada bagian-bagiannya lagi. Jadi, dengan cara kerja meronimi ini, kita bertolak dari satu buah kata atau satu buah frasa, kita bisa menelusuri dan kita bisa menginventaris berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan ribuan kata yang terkait dengan kata tubuh manusia. Dan penelusuran itu dilakukan secara kritis dan sistematis. Itulah manfaat relasi makna yang membantu kita untuk bisa mengembangkan kosakata kita. Kita bisa menginventaris kosakata suatu bahasa dengan cara yang kritis dan sistematis. Nah, sekarang untuk menambah kemahiran dalam menelusuri hubungan makna umum dan makna khusus atas dasar meronimi, yaitu atas dasar hubungan pokok dan bagian-bagiannya, coba Anda uraikan kata rumah, kemudian telusuri kata-kata yang maknanya lebih khusus dari rumah atas dasar bagian-bagian dari rumah. Silakan Anda tuliskan di kertas yang Anda miliki, kemudian coba Anda telusuri sampai mentok atau sampai tidak bisa diuraikan ke yang lebih kecil lagi, atau bagian yang umum atau yang pokok itu sampai tidak bisa diuraikan lagi ke bentuk yang lebih kecil lagi. Di situ Anda dapatkan kata-kata yang berhubungan dengan rumah, yang tentu saja kata-kata itu maknanya lebih khusus daripada kata rumah. Nah, sekarang tiba saatnya. Apa manfaat meronimi? Ya, perlu kita mengetahui manfaat meronimi, karena apa gunanya kita belajar suatu konsep atau teori tertentu kalau kita tidak tahu manfaatnya, atau kalau kita tidak bisa manfaatnya, tentu itu suatu yang percuma atau sia-sia. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, meronimi dapat memandu berpikir kritis dan sistematis untuk menguraikan ide umum ke ide-ide khusus pada saat kita berbicara atau pada saat kita menulis, dengan menelusuri bagian dari yang keseluruhan itu ke bagian-bagiannya. Nah, ini manfaatnya sama dengan hiponimi, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Kalau hiponimi adalah menguraikan ide umum ke ide khusus atau makna umum ke makna khusus atas dasar atasan dan bawahannya. Sedangkan meronimi ini menguraikan ide umum ke ide khusus atas dasar pokok dan bagian-bagiannya. Nah, ini pokoknya nih, yang jari-jari, ini adalah bagian-bagiannya. Seperti contoh ini tadi. Dengan cara seperti itu, maka dapat terhindar ketika seseorang berbicara menyebut ide-ide atau memasukkan ide-ide yang tidak sesuai dengan ide pokoknya atau ide utamanya atau ide umumnya. Sehingga terhindar pula kita melaksanakan pembicaraan yang melantur atau menulis yang melantur. Nah, apalagi manfaat meronimi? Meronimi dapat digunakan untuk menelusuri kata-kata secara kritis dan sistematis pada saat membuat kamus atau membuat ensiklopedia
atau pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalnya menginventarisasi berbagai objek. Nah, contoh bertolak dari kata pohon dengan cara kerja meronimi, yaitu mencari hubungan pokok dan bagian-bagiannya, maka dapat kita temukan kata-kata seperti ini. Dan ini masih bisa kita uraikan lagi sampai mentok atau sampai tidak punya bagian lagi. Nah, setelah Anda uraikan sampai mentok, maka bertolak dari kata pohon bisa Anda inventaris puluhan bahkan ratusan kosakata, mungkin ribuan juga. Begitu juga bertolak dari kata tubuh manusia, dapat kita inventaris berbagai macam kata yang maknanya lebih umum dari tubuh manusia, yang merupakan bagian dari tubuh manusia yang sangat banyak. Kalau ini analisis ini Anda lanjutkan, maka bisa Anda inventaris secara lebih rinci sampai mentok tidak bisa diuraikan lagi, maka bisa Anda inventaris ratusan kosakata yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Itulah manfaatnya, membantu kita untuk menguraikan makna umum dan makna khusus, dan membantu kita untuk menelusuri kata-kata yang ada di dalam bidang tertentu, dan membantu kita untuk mengembangkan kosakata kita bagi orang yang belajar bahasa. Apa manfaatnya lagi selain meronimi ini bermanfaat untuk kepentingan bahasa, kepentingan berbahasa, dan kepentingan untuk membuat referensi makna, misal kamus dan ensiklopedia. Meronimi ini juga bermanfaat untuk menginventaris komponen-komponen suatu benda atau suatu barang. Misalnya, Anda ingin membuat rumah, maka Anda bisa menguraikan, mendaftar apa saja yang harus dipersiapkan, atau unsur-unsur apa saja yang harus dipersiapkan, bagian-bagian apa saja dari rumah itu yang harus dibuat atau dipersiapkan dalam rangka membuat sebuah rumah sebagai sebuah keseluruhan. Kalau Anda ingin menjual pakaian, maka bagian-bagian dari pakaian itu apa saja yang harus Anda persiapkan. Kalau Anda menjual super part atau suku cadang dari mobil, maka Anda bisa menginventaris secara teliti bagian mobil itu apa saja. Anda telusuri satu demi satu, maka Anda bisa menyiapkan barang-barang yang merupakan onderdeer mobil atas dasar teori meronimi. Mobil Anda uraikan bagian-bagiannya. Setiap bagian punya bagian lagi, setiap bagian punya bagian lagi, sampai ada suatu bagian yang tidak bisa diuraikan ke lebih kecil lagi. Di situ Anda bisa menginventaris komponen-komponen mobil secara keseluruhan. Maka toko Anda akhirnya bisa menyediakan komponen mobil secara menyeluruh atau secara utuh. Nah, itulah terapan meronimi. Tentu saja tidak hanya komponen mobil, komponen yang lain pun bisa Anda telusuri dengan cara meronimi ini, yang membuat Anda bisa menelusuri bagian-bagian dari keseluruhan secara cermat, akurat, dan menyeluruh. Para mahasiswa yang kami hormati, inilah rujukan yang sebaiknya Anda baca untuk memperluas wawasan hubungan meronimi atau relasi meronimi. Para mahasiswa yang saya cintai dan cendekia, itulah uraian hubungan makna umum dan makna khusus berdasarkan meronimi, yaitu hubungan pokok atau keseluruhan dan bagian-bagiannya. Semoga bermanfaat. Baik bahasaku, maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.